Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqidatul Awam. Jadi sebelumnya kita biar ingat kembali, merefresh sedikit saja bahwa sebelumnya 10 ya. Ya. kita telah mengantarkan bahwa untuk belajar akidah Ahlus Sunnah harus menggunakan kitab-kitab yang bersanad dan belajarnya dengan sanad tentunya. Ketika banyak orang mengaku berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama mirip dengan orang mengaku anaknya Rasulullah, cucunya Rasulullah, maka dia harus membuktikan dengan nasab. Nah, itu kalau dia keturunan Rasulullah. Adapun jika dia mengaku pengikut Rasulullah, maka dia perlu membuktikan yang kita sebut silsilah atau sanad. Maka bersanad itu hukumnya wajib bagi seorang penuntut ilmu. Tapi bersanad itu tidak mesti dituliskan, gitu. Yang penting berguru kepada orang yang mempunyai guru. Berguru kepada orang yang terhubung keilmuannya, rohaninya kepada Rasulullah SAW. Dalam hal ini, kitab Aqidatul Awam, saya alhamdulillah mempelajari dan dapat sanad keilmuannya. Jadi dari kecil belajar sifat 20 kepada guru yang mengajarkan saya qiraat, khususnya qiraat hafaz, ana asim, ya, Quran. Abuya Dahnar, beliau mendapatkan dari gurunya Syekh Abdul Malik. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah sanadnya dari Abuya Dahnar, dari Syekh Abdul Malik, kemudian Syekh Abdul Malik dari Syekh Muhammad Arsyad. Syekh Muhammad Arsyad mengambil dari ayahandanya namanya Abdurrahman Al-Batuhamtari. Beliau mengambil dari langsung pengarangnya Said Ahmad Al-Marzuki. Beliau Syekh Abdurrahman ini berumur 150 tahun ketika wafat. Ajib sekali, umurnya panjang. Dan semasa dengan Said Ahmad Zaini Dahlan. Itu generasi sebelum ada Syekh Hasyim Asy'ari, sebelum ada Ahmad Dahlan, sebelum ada Sulaiman Rasuli dan lain-lain ulama-ulama besar kita. Ya. Tinggal di mana? Tinggal di Maliki. Saudara Sayyid Ahmad Al-Marzuki, ada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beberapa sanad itu saudaranya yang benar Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini karena dia seorang ulama, mufti juga dalam mazhab Maliki, ahli qiraat, menguasai semua ragam baca Al-Quran, disebut ilmu qiraat, dan ilmu yang bisa menjadi hujjah kepada kita bahwa bermazhab itu sunnah, bahwa bermanhaj itu sunnah. Teman-teman semua, Said Ahmad Al-Marzuki ini tinggal di Mekah dan mempunyai murid-murid tersebar di mana-mana. Dan orang kita beruntung, orang Indonesia dulu beruntung, waktu itu Indonesia masih disebut Al-Jawi, ya. Mulai ujung Aceh sampai ke Ambon sana dulu disebut Al-Jawi, sampai ke Papua disebut Al-Jawi. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Makki Al-Jawi, kira-kira begitu, ya. Beliau sezaman dengan Said Ahmad Zaini Dahlan yang merupakan guru dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan kakek guru dari Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari berguru kepada Said Bakri Syata. Said Bakri Syata berguru kepada Said Ahmad Zaini Dahlan. Nah, tapi yang paling unik lagi adalah salah seorang ulama Indonesia yang tinggal di Mekah dan lahir di Mekah, Syekh Yasin Al-Fadani, mempunyai guru namanya Syekh Omar Bajunaid, ya, kemudian juga Syekh Said Al-Yamani. Beliau langsung ke Said Ahmad Zaini Dahlan, ini jalur pendeknya. Said Ahmad Zaini Dahlan langsung ke Said Ahmad Al-Marzuki. Jadi jalur kita ada dua, jalur lokal tadi yang saya sebutkan yang pertama, lalu jalur ke Mekah dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Masih ada jalur-jalur yang lain, kira-kira ringkasannya gitu. Baik, teman-teman semua, tadi saya sudah sebutkan, saya ulang lagi, sanad kita, silsilah kita kepada muallif, Imam Ahli Sunnah, yaitu Imam Ahli Qiraat, Said Ahmad Al-Marzuki. Beliau punya murid
Syekh Abdurrahman Al-Makki Al-Bantuhampari dan juga Syed Ahmad Zaki Dahlan. Jadi kitab inilah nanti yang akan memperkenalkan kepada apa yang disebut sifat 20. Teman-teman semua, ini kajian ini dulu orang belajarnya di Mekah. Orangnya belajar dulu di Mekah. Belajar di Madinah, belajar di Kairo, belajar di Yaman, belajar di Suriah, belajar sifat 20. Cuma sayang hari ini kalau belajar sifat 20 dianggap oh ini bukan urusan Madinah gitu. Urusan Madinah ngajinya akidahnya dibagi jadi 3. Nah, kita nggak mau terlibat dengan semacam stigma-stigma begitu, tapi kita ingin jelaskan bahwa kitab ini dikarang oleh ulama yang tinggal di Mekah dulu, yaitu Said Ahmad Al-Marzuki. Baik, kita langsung masuk ya. Sebelum masuk ada satu hal. Ini mubasyarat, disebut mubasyarat, kabar gembira dari Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, La tabqa minal mubasyarat illa ru'ya as-salihah. Hadis Sahih Muslim. Tidaklah tersisa di akhir zaman kabar gembira yang sifatnya gaib dari Allah SWT, kecuali ru'ya salih, mimpi yang baik. Dan Imam atau Said Ahmad Al-Marzuki menulis kitab ini dengan rahasia-rahasia mubasyarat itu. Jadi beliau dapat izin bermimpi bertemu Rasulullah dan merestui tulisan ini. Jadi beliau bermimpi 2 kali. Bukan berarti akidah kita bersumber dari mimpi, tidak ya. Tidak ada satupun rumusan dalam akidah Ahlussunnah bahwa akidah kita dibangun dalam berdasarkan mimpi, itu tidak ada. Mimpi hanya mubasyarat. Adapun mimpi Rasul baru boleh menjadi sumber dari akidah. Baik teman-teman semua, kita masuk wa bisanadina ya ila Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Makki qala abda'u bismillahi warrahmani. Mungkin bisa ditampilkan ya Buya Kopri. Abda'u berarti ana abda. Saya memulai. Bismillahi warrahmani, karena ini bait, jadi teman-teman semua ini nazom atau disebut juga bait ya, semacam bersajak-sajak, karena orang Arab itu paling gampang menghafal dengan nazom, karena mereka menghafal tanpa perlu menghafal, cukup dengan bernyanyi mereka hafal. Nah, abda'u bismillahi warrahmani, aku memulai memohon izin kepada Allah bismillahi, dengan menyebut namanya warrahmani. Dialah Allah yang Rahman. Ya, teman-teman semua, kenapa setiap pengarang kitab selalu memulai Bismillah? Karena mereka membaca sebuah hadis. Nah, ini ada fakta menarik dari hadis ini. Kullu amrin li balin la tubda Bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan basmalah, maka terputus keberkahannya. Hadis ini ittifaq, semua sepakat bahwa hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Tapi kenapa semua mereka sepakat untuk mengamalkannya? Nah, ini fakta menarik dari hadis dhaif ini. Dan ini hujah yang sangat kuat. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah Arba'in, bahwa ittifaq ulama, tidak ada khilaf di situ, boleh mengamalkan atau menggunakan hadis dhaif untuk motivasi, untuk hal-hal fadilah amal. Ini salah satu bagian dari fadilah amal. Namun bagi saya, Bismillahirrahmanirrahim lebih dari sekedar fadilah amal. Bismillahirrahmanirrahim adalah wajib. Jadi bagi kami, memulai sesuatu dengan basmalah adalah wajib. Itu sebabnya, inilah kelebihan dari Imamuna Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Kenapa beliau mewajibkan jahar basmalah? Supaya orang-orang yang lupa dengan basmalah pun kemudian tersadarkan kembali ketika sholat bahwa dia sedang bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman semua, terlepas dari perdebatan, oh riwayatnya begini, riwayatnya begitu, tapi bismillah adalah wajib bagi kami. Jadi secara adab rohani dan adab akidah seorang muslim, bismillah adalah wajib ya. Jadi terlepas dari dhaif. Jadi banyak hadis yang dhaif, tapi ternyata isinya itu dahsyat sekali. Nah, maka muncullah kaidah ad-dalil laisa bimadlul.
Jadi tidak semua dalil itu dihukumi karena dia dhaif lalu isinya dhaif. Enggak begitu ya. Abda'u bismillahi warrahmani ya. Aku memulai dengan nama Allah Ar-Rahmani. Ya, dialah yang Maha Rahman. Tadi kita sudah menjelaskan apa perbedaan makna antara Rahman dan Rahim. Jadi Rahman itu, teman-teman semua, perbedaannya karena dia ada tambahan 2 huruf, maka ulama ahli tafsir yang berangkat dari ilmu huruf mengatakan ini kasih sayang Allah meliputi semua makhluk, baik itu makhluk yang mukmin ataupun yang tidak mukmin, ya, yang kafir ataupun yang tidak kafir. Maka kita lihat orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang tidak percaya Allah, dia masih bisa bernafas di bumi Allah. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ardullahil wasi'ah, bumi Allah itu luas. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh cemburu kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu, tapi dia menikmati itu. Mereka sedang menikmati jatahnya mendapatkan Ar-Rahman. Ya, jadi semuanya dapat Rahman. Jangan heran juga ya, ilmu perdukunan itu teman-teman, itu menyebut nama Allah lah ya. Lalu jatahnya di mana? Jatahnya itu di kalimat Rahman. Makanya dukun-dukun mustajab juga doanya. Iblis itu kenapa masih diberi hak untuk menggoda kita? Kenapa? Karena iblis meminta dengan nama Allah dan sifatnya izzah, lalu dengan rahmannya iblis bisa mengganggu kita semua. Adapun Ar-Rahim nanti hanya diperoleh oleh mukmin. Nah, dalam hadis Imam Muslim dikatakan innalillahi mi'at rahmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat. Satunya dibagikan dari awal penciptaan dunia sampai akhir, sedangkan nanti 99-nya hanya diberikan untuk mukmin. Jadi surga itu bukan 7 tingkat, teman-teman semua. Surga itu ada lebih dari itu. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan 100 tingkat. Nah, itulah rahim, itulah nanti akan kita nikmati. Dan yang menarik apa? Allah Ta'ala menyebut kekasihnya Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Ar-Rahim. 2 ayat terakhir dari surat Taubah, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi Rasulullah SAW diceritakan di situ telah datang kepadamu seorang Rasul yang dia sangat galau kalau kamu itu susah, dan di ujung dikatakan terhadap orang-orang beriman Ra'ufun sangat pengasih dan sangat penyayang. Ra'ufun rahim. Teman-teman semua, banyak yang bertanya kepada kita, loh kok Rasulullah disebut rahim, itu kan nama Allah. Bukan begitu ya. Allah itu membolehkan beberapa nama yang dipunyai oleh dirinya lalu disematkan kepada selain dirinya, yaitu makhluknya. Nah, salah satunya adalah Rahim. Nah, kalimat Rahim tadi kita sudah katakan, Ar-Rahim artinya kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus untuk para kekasihnya. Jadi sebenarnya ketika ada terjemahan Rahman yang Maha Pengasih, Rahim yang Penyayang, itu hanya pilihan diksi kalimat yang dilakukan oleh ulama-ulama kita di negeri ini. Sebenarnya Rahman Rahim itu artinya sama, kasih sayang. Ya, tapi kasih sayang yang sifat umum. Nah, inilah yang sekarang sedang kita perebutkan dengan mencari nafkah, mencari ma'isyah, mencari pekerjaan, mencari uang, mencari kesehatan. Nah, itu di Rahman. Kita dan orang yang tidak beriman sama persis ya. Mereka kenyang, kita bisa kenyang. Mereka kaya, kita bisa kaya. Mereka miskin, kita juga bisa miskin, sama juga. Tapi nanti di akhirat itu akan berbeda semua. Dalam hal ini kalimat tadi ya, abda'u bismillahi, aku memulai dengan nama Allah Ta'ala ya, Ar-Rahman, dialah yang Rahman, dan Rahim ya, disebutkan kedua-duanya.
Apakah ini kemudian mempreteli Al-Quran? Tidak. Ini bismillah sebagai doa. Ini pun nanti akan menjawab pertanyaan kaum wanita, kaum perempuan. Bolehkah baca Bismillahirrahmanirrahim di saat kita lagi, maksudnya perempuannya lagi haid? Ya boleh, karena itu bukan sebagai Al-Quran, dia sebagai doa. Gitu ya. Baik. Nah ini salah satu yang recommended, teman-teman, karena terjemahannya sangat lugas sekali. Bisa dibaca siapa saja, dan sudah ada PDF-nya ya. Wabirrahimi daimil ihsani ya. Dan dengan rahim, dengan sifatnya yang rahim, dengan namanya yang rahim, daimil ihsani, ihsannya berlanjut. Apa beda ihsan dengan yang lain? Ihsan itu adalah pemberian yang berlebih. Ya. Kata ihsan di sini kembali ke makna secara harfiah, lugawi, lugatan. Dia bukan makna yang telah didefinisikan Nabi dalam hadis Imam Muslim. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ya, ihsan itu ibadah seakan-akan memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan yang disebut dalam Al-Qur'an ya, wasainal insana biwalidayhi ihsana, mirip-mirip lah maknanya. Kita lanjut biar tidak membawa waktu di muqaddimah. Falhamdulillahil qadimil awwali. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah yang qadim al-awwal ya. Yang qadim dan awal. Teman-teman semua, inilah pembeda Ahlus Sunnah bersanad dengan tidak bersanad. Salah satu pembedanya apa? Dalam akidah Ahlus Sunnah yang bersanad, Al-Qadim adalah salah satu dari nama dan Qidam adalah sifatnya. Ya, Qidam adalah sifatnya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang mereka tidak bersanad, mereka malah menolak kalimat lafaz qadim sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita belajar Allah wujud qidam baqa ya, begitu juga ketika Imam Salafus Saleh, Imam Tahawi mengatakan Allah qadimun bila tidak. Apa yang terjadi dengan tidak sopannya seorang syekh ya, yang mengaku mengikuti manhaj ulama salaf, tapi mengatakan apa? Oh, ini tidak dikenal oleh ulama salaf. Saya tidak usah sebut nama imamnya, nanti khawatir banyak yang tersinggung ya. Lalu faktanya bagaimana teman-teman semua? Al-Qadim adalah salah satu dari nama Allah Ta'ala dan sifatnya adalah Qidam. Dan itu dihafalkan dalam sifat 20. Adapun hadisnya, betul, diriwayat Imam Al-Hakim dan muridnya Al-Baihaqi, hadis Asma'ul Husna itu kan ada berapa versi. Betul hadis dhaif. Nah, bukan hadis dhaif itu kemudian yang kita pakai, tapi ijma'nya ulama Ahlus Sunnah di zaman itu menerima kalimat qadim. Nah, apa arti qadim? Yang maha awal. Nah, nanti kita akan masuk ke kalimat itu setelah masuk ke dalam pembagian sifat-sifat Allah. Jadi saya skip dulu pembahasan qadim. Nanti akan lebih panas lagi, karena sekarang saya lihat Buya Kopri udah mulai panas. Ngomong apa ini kata teman-teman kita di sana ya. Tapi nggak apa-apa. Wal akhiril baqi bila tahawuli. Segala puji bagi Allah yang maha qadim, yang maha awal, dan yang maha akhir, dan baqa bila tahawul. Tahawul artinya yang tidak ada perubahan. Ya, lanjut. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada. Ya. Lalu setelah bismillah, alhamdulillah, lalu kita menyampaikan salawat dan salam sarmada. Apa arti sarmada? Sarmada teman-teman artinya yang kekal. Salawat yang kekal selalu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nabiyyi khairi man qad wahhada. Terhadap Nabi SAW sebaik-baik siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan menjelaskan kenapa dibaca sarmada, wahada, yaitu nanti
masuknya ke ilmu arud, ilmu balaghah, dan itu disyarah-syarah yang detail. Ya, lanjut. Teman-teman semua, kenapa kitab harus dimulai dengan sholawat? Karena satu, sholawat ada 10 keberkahan, dan jika ingin mengarang buku diberkahi Allah, berkarya diberkahi Allah, bekerja diberkahi Allah, maka mulailah dengan sholawat. Jika tidak, fa'alaihi tiarahnya, maka nanti orang itu akan merasa merugi dan merasa menyesali. Kita lanjut. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Apa maknanya? Dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, sahbih jamak ya, sahabat-sahabatnya, wa man tabi'. Nah, inilah pembeda antara akidah Ahlus Sunnah yang bersanad tentunya, baik yang bersanad atau tidak bersanad sama di sini ya, dengan kelompok yang disebut Syiah. Akidah ulama Ahlus Sunnah sebenarnya mengakui ketika kita mengatakan wa ala alih Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih, itu sudah kena sahabat. Ya Allah sampaikan salawat dan salam atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Alihi. Al itu artinya keluarga. Itu sudah masuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mengatakan, aku terhadap kalian kalwalid. Seperti orang tua. Begitu beliau berbicara ke Ibnu Mas'ud dan teman-teman Ibnu Mas'ud. Cuma untuk meluruskan saf para sahabat. Jadi Nabi itu adalah keluarga ayah dari para sahabat gitu. Wasahbih. Namun kenapa disebut wasahbih? Untuk membedakan, ya, jadi pembeda abadi antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ketika kita mencintai para sahabat. Meskipun sahabat itu bertengkar sesama mereka, itu urusan mereka. Contohnya Sayyidina Ali bertengkar dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Abu Bakar tidak baikan dengan Fatimah. Misalnya, Sayyidina Ali sedikit kurang enakan dengan Sayyidina Umar. Apalagi dengan Muawiyah. Hal itu hal yang biasa, itu sifat manusiawinya. Ya. Nah, mereka kadang melupakan bahwa ada sisi manusiawi dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan kalimat yang paling menarik lagi di ujung, ternyata sholawat dan salam itu boleh kepada selain Nabi, sahabat, dan keluarga, yaitu pengikut. Pengikut waman tabi'. Waw di situ dia atof, dia kemudian mengikuti hukum salat dan salam, salawat dan salam. Jadi boleh semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan juga tercurahkan kepada pengikutnya. Jika saya mengikuti guru saya punya guru, gurunya terus terhubung kepada tabi'in sahabat, maka saya masuk ke dalam itu. Ya, maka nanti teman-teman di ujung nazam ini, kitab ini, di situ ada kabar gembira bagi orang yang mempelajari kitab ini. Ya. Karena akidah yang ada dalam kitab ini betul-betul sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat, dan tabi'in. Nah, insya Allah kita tidak boleh memastikan diri kita benar. Insya Allah kita sedang berusaha untuk menjalani itu. Nah, semoga Allah meridhai, Rasulullah menerima dan merestui. Amin. Lanjut, sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Jalannya dinul haqq, ya. Sabil bisa diartikan juga hukum-hukum Allah, ya. Itu ghairu mubtadi'. Jadi si mu'allif ingin mengatakan bahwa yang aku tulis ini tidaklah bid'ah. Nah, kan sekarang muncul kalimat-kalimat tidak sopan dari sahabat-sahabat kita yang tidak mengenali dengan baik, mengatakan belajar sifat 20 bid'ah gitu ya. Nah, ini tidak benar ya. Yang benar bahwa belajar sifat 20 adalah salah satu cara terhubung kepada ajaran Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dilanjut, Ustaz? Oke. Setelah muqaddimah, biasanya orang Arab kalau dalam ilmu khitabah memberi pemisah antara pengantar dengan isi. Dengan apa caranya? Diberilah kalimat wa ba'du atau amma ba'du. Waw dan amma itu fungsinya sama ya. Dan ba'du. Dan setelah itu, setelah apa? Setelah mengantarkan. Seharusnya ba'du itu kita baca ba'da. Lalu kenapa dibaca u? Nah, inilah rahasia orang Arab. Orang Arab itu simpel sekali ternyata.
Ketika ada hu wa ba'dahu, hu-nya nggak dibaca, maka dia dihormatilah hu itu dengan lambang dhammah. Ya, gitulah kira-kira bahasa lugasnya. Kalau bahasa nahu beda lagi ya. Saya nggak mau membawa istilah nahu sorof, nanti kita sama-sama pusing. Fa'alam biwujubil ma'rifati min wajibin lillahi 20 sifah. Min wajibin lillahi 20 sifah. Oke teman-teman, apa kata beliau? Fa'alam, maka ketahuilah. Ya. Apa yang beliau katakan ketahuilah? Biwujubil ma'rifah. Bahwa ma'rifah, mengenal Allah itu wajib. Jadi, jika kita mengatakan saya mukmin, maka wajib iman itu dengan ma'rifah. Apa arti ma'rifah? Mengenalnya dengan baik, mengilmuinya dengan baik. Ma'rifah itu ada yang berdasarkan dalil akli, dalil akal, ada yang berdasarkan dalil nakli, Quran dan Sunnah, ada yang berdasarkan teks-teks biasa ya, ataupun di luar itu. Maka muncullah hukum teman-teman. Jadi dalam akidah Ahlussunnah ada hukum namanya hukum akli. Ada hukum nakli, lalu ada hukum adi. Nah, ini perlu dipelajari sebelumnya. Hukum akli ini bukan berarti kita sama dengan Mu'tazilah yang mendewakan akal, tidak. Hukum akli itu nanti jadi rumusan bagaimana Allah mengapresiasi akal. Akal itu tugasnya menerima, menolak, atau antara menerima dan menolak. Isbat nafi. Ya. Maka yang diterima oleh akal disebut wajib akli. Yang ditolak oleh akal disebut dengan mustahil akli. Contoh, pencipta, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi. Begitu. Jadi saya ketemu seseorang, dia ateis, dia mengatakan, oh alam ini tercipta dengan sendirinya. Nah, kita kasih pertanyaan, kamu punya handphone nggak? Ya, handphonemu mungkin nggak dia terjadi sendiri, dia buat sendiri dirinya. Ini apa akli-aklian sederhana. Pasti dia mengatakan, oh nggak mungkin, ente bodoh. Ini kan ada produksinya, ada perusahaannya, ada pabriknya, ada pekerjanya, ada mesinnya. Teman-teman, jika handphone yang canggih itu, buku, pulpen, semuanya ada yang buat, masa alam sebesar ini nggak ada yang buat? Maka akal mengatakan, oh mustahil jika alam semesta ini tidak ada yang buat. Nah, gitu. Jadi itu latihan-latihan dari akli. Siapa yang menyanjurkan untuk menggunakan akli ini? Itu Imam ahli hadis sendiri, yaitu Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi mengatakan wajib seorang ayah ibu memulai mengajarkan hal ini secara sederhana kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita punya anak, kita jangan dikasih ayat Quran dan Sunnah, dia nggak ngerti. Jadi kenapa pembahasan akidah Ahlussunnah itu dimulai selalu dengan wajib akli, mustahil akli? Karena orang sebelum dia mengerti Quran dan Sunnah, dia udah pakai akal duluan. Nanti di-guiden lah si akal itu untuk memahami hukum nakli dari Allah SWT. Jadi bagi Ahlussunnah, akal bukanlah sumber sebenarnya, tapi dijadikan alat untuk memahami ayat-ayat Allah SWT. Jadi tugasnya apa? Menerima, menolak. Yang diterima wajib, yang ditolak disebut mustahil. Yang bisa diterima, bisa ditolak disebut dengan jaiz akli. Ya. Teman-teman, ini contoh. Api itu membakar. Nah, itu hukum akli atau bukan? Mungkin bagi teman-teman eksak, iya. Bahwa api itu membakar, itu hukum akli. Ternyata tidak. Dalam akidah Ahlussunnah, lebih canggih lagi, sumber akidah kita kan Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Nabiullah Ibrahim tidak terbakar ketika dibakar oleh Namrud. Ya, kuni bardan wa salam. Ya nar kuni bardan wa salam. Hai api, jadilah kamu dingin dan selamat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya apa? Mungkinkah Al-Quran? Coba teman-teman pikirkan. Mungkinkah Al-Quran berbicara hal-hal yang irasional, yang nggak masuk akal? Yang ditolak oleh akal? Mungkin nggak? Yang bilang mungkin kafir. Kafir, kontan. Terus gimana dong?
maka akal kita harus di-upgrade, dikembangkan sesuai dengan informasi yang sudah jelas dari Al-Quran itu. Dikatakan di situ bahwa api itu ternyata diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membakar atau tidak membakar. Gitu. Jadi kalau Allah tidak perintahkan dia membakar, dia tidak membakar. Jadi setiap hari berapa banyak perintah Allah itu kepada semua api di dunia, dan dia membakar sehingga kita bisa makan dan minum. Nah, jadi api membakar itu masuk hukum mana? Itu disebut dengan hukum adi, hukum alam, kira-kira begitulah ya. Hukum alam, api membakar, air menenggelamkan, bla bla bla. Nah itu tidak semua hukum yang wajib secara hukum alam itu wajib secara akli. Kenapa? Akal itu nanti standarnya adalah Al-Quran. Nah, bukan Al-Quran standarnya akal, bukan, jangan dibalik. Nah, kalau yang akal kemudian menyitir Al-Quran, ya bukan Ahlussunnah lagi. Nah, inilah kira-kira pengantar sederhana lah tentang apa itu hukum akli, apa itu hukum adi, dan adapun hukum syar'i ini dipelajari oleh materi khusus harusnya ya, mungkin Buya Kopri langsung jadi ustadznya di situ membahas tentang hukum yang 5 ya, wajib, makruh, mubah, mandub, ya, dan selanjutnya yang 5 itu ya. Baik, kita lanjut. Kalau dalam ilmu akidah, jadi yang disebut wajib di situ adalah wajib aklan, ya. Wajib secara akli. Ya. Jadi jangan salah nanti kemudian mengatakan, oh akidah Ahlussunnah yang diajarkan Ar-Razi itu bukan Ahlussunnah, itu aklaniyun, Mu'tazilah. Nah, ini nggak paham ya. Ini di luar sana banyak orang yang nggak sabar. Kita ditanya tentang ilmu apa, kita jawab apa adanya, nanti kita dituduh ikut ulama apa gitu. Ini nggak sabaran. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya tentang ilmu huruf. Ya. Ya kita jelaskan ilmu huruf itu apa. Dikira kita kemudian jadi pengikut Al-Buni. Ya nggak sabaran. Dari dulu kita membahas Bukhari, kok nggak bilang saya pengikut Imam Bukhari. Dari dulu saya menyebut Nabi Muhammad, ya Imam Syafi'i, kenapa nggak disebut Imam Syafi'i? Ini jadi orang-orang nggak sabaran ini emang susah kita ngobrol. Ya. Lanjut. Min wajibin lillahi ta'ala, ya kalau dalam hati kita boleh, asyirina sifat. Nah, ini kata kunci. Ini jawaban teman-teman semua, dan ini mungkin juga kalau bisa dilanjut, kalau enggak sampai di situ. Ada orang bertanya, Ustadz, kok akidah Ahlussunnah Asy'ari cuma meyakini 20 sifat? Nah, 20 sifat, nanti yang ada Asmaul Husna, mirip Asmaul Husna dengan sigat fa'il itu cuma 7. Sehingga muncullah orang-orang yang mohon maaf, la ilma lahu bihadzal fan. Dia enggak mengerti sedikit pun ilmu ini, lalu menuduh Imam Asy'ari dan Asy'ariyah bahwa kita Ahlussunnah Asy'ari hanya meyakini 7 sifat, 7 asma. Ini nggak nyambung ya. Dengan PD-nya mereka mengatakan, oh Asy'ariyah itu sesat. Bukan Ahlussunnah, kenapa? Asma dan sifat yang dipercaya cuma 7. Betapa anehnya orang-orang seperti ini yang hanya mendengar seletingan lalu kemudian langsung menyimpulkan ya. Di mana semangat dia sebagai bahis, pembahas, peneliti, pengkaji ilmu ya. Nah, di sini dikatakan min. Nah, dalam bahasa Arab, teman-teman semua, min berarti di antara. Sebagian yang wajib diketahui secara akli. Jadi, coba di Quran, berapa banyak sifat Allah muncul? Coba kalau nggak usah deh pakai 20. Berapa banyak? Qul huwallahu ahad sampai lam yakun lahu kufuwan ahad, berapa banyak sifat Allah muncul? Itu aja udah pusing. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yulad. Berapa asma muncul? Nah. Huwa masuk nggak? Huwa masuk, ya. Huwa, Allah, ahad. Allah samad. Ya. Lam yalid, lam yulad, isim nggak? Isim, tapi dia isim bentuknya jumlah. Ya, dalam bentuk kalimat. Jadi nama Allah itu ada yang dalam bentuk kalimat. Nah, itu loh contohnya. Nah,
belakangnya lam yakul kufuwan ahad. Nah, ini karena dia masih bentuknya bahan mentah, ulama kemudian memberikan kemudahan untuk murid-muridnya, muncullah istilah di antara yang wajib bagi umat Islam adalah mengenal secara akli minimal, secara nakli semuanya seharusnya, isyirina sifat, yaitu 20 sifat. Nah, begitu. Jadi jangan ada lagi kemudian asumsi pertanyaan-pertanyaan yang konyol yang mengatakan, oh Asy'ari hanya percaya 20 sifat. Bukan, itu cuma min di antara. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini mulai panas, lebih panas lagi dari yang tadi. Beda dengan belajar ilmu kolbu nih, Ustaz Kopri nih. Betul. Ilmu diskusi, debat. Apa udah dulu nih? Udah dulu ya. deh. Udah dulu. Gue belum nih. di rumah ya. Ya, kasihan. Maksudnya kalau mau langsung diskusi 1, 2, 3 pertanyaan, saya tanggapin. Semangat Fatim. Ya, tafadhol. Terima kasih banyak Buya atas penjelasannya untuk mukadimah pada malam hari ini. Jadi kita baru masuk pada pengenalan sifat 20, belum masuk kepada sifat 20-nya. Insya Allah pada pertemuan besok atau 2 minggu lagi, insya Allah kita masuk pada bahasan sifat 20-nya. Untuk pertanyaan, barangkali 2 pertanyaan saya batasi, karena Buya Rozi masih belum sampai di rumah. Perjalanan beliau ke rumah juga saya rasa cukup panjang. Maka 2 pertanyaan malam ini cukup, karena kajian kita insya Allah akan terus berlanjut. Silakan ngacung dulu, siapa yang ingin bertanya. Ini saya tutup ya, share-nya ya, biar saya bisa melihat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan dihidupkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Buya suaranya ya? Oke, Ustaz, lanjut Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Buya Roji sehat Buya? Alhamdulillah sehat. Begini Buya, saya ingin sedikit bertanya mengenai soal akal tadi. Kita lihat ini lagi-lagi ngomongin soal saudara kita sebelah ini kan yang suka bikin meme-meme itu. Banyak sekali meme mereka itu yang salah satunya yang viral itu mengenai akal. Apakah akalmu akan kau sandingkan dengan perkataan Allah dan Rasulnya seperti itu? Maka letakkan akalmu jika berhadapan dengan qala Allah dan qala Rasul. Nah itu bagaimana kita menyikapi itu Bu ya? Dan bagaimana tip-tip kita dalam artian kita memberi pemahaman seperti itu kepada saudara-saudara kita lain yang terkena pemahaman mereka itu biar mereka sadar bagaimana cara meletakkan akal dalam posisi yang seharusnya. Mungkin itu aja Bu ya. Jazakallahu khairan katsiran. Baik. Akidah Ahlussunnah menempatkan akal sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan sebagai sumber. Nah, ini pembeda antara Ahlussunnah dan jika ada yang mengatakan bahwa kalau akalmu berhadapan dengan Al-Quran, maka nggak usah disandingkan. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Al-Quran itu, coba lihat di dalam Al-Quran sendiri, bahkan hanya Al-Quran yang memberi porsi itu, salah satu kitab suci, bahkan satu-satunya kitab suci di dunia, yang memberikan porsi untuk akal lebih besar. Coba dilihat kalimat kolbu, lalu yatafakkarun, lalu kemudian ulil albab, ya'qilun, afala ya'qilun, afala ta'qilun. Itu banyak sekali, sangat banyak. Artinya, Al-Quran nyuruh kita berpikir, dan berpikir itu adalah salah satu instrumen dari kolbu. Qulubun ya'qiluna biha. Kolbu yang berakal dengannya. Justru kalau nggak dipakai akal, berarti bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang pakai akal, pasti dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu pasti. Jadi kalau ada orang yang mencoba membenturkan Al-Quran dengan Sunnah, berarti dia belum paham Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang-orang yang mengatakan Al-Quran, akal tidak boleh disandingkan dengan Al-Quran. Ini kalimatnya berasal dari deskripsi yang tidak benar tentang akal. Jadi dia berpikir akal itu jahat, akal itu musuh Allah, akal itu iblis, kan gitu jadinya. Nah, tidak benar seperti itu. Yang benar adalah
akal itu instrumen yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk digunakan. Maka ulama kita merumuskan akal yang mana, muncullah nanti hukum akli itu. Jadi ini rumusan sudah sangat panjang, dan ini diterima oleh ulama Ahlus Sunnah, Imam Baihaqi, Imam Nawawi, bahkan Imam Nawawi menyebut inilah manhaj Ahlul Hadis wa Sunnah. Ya, ketika beliau membahas tentang Imam Al-Sifraini, membahas tentang Imam Ibnu Furuq dan Al-Baqillani, beliau mengatakan tiga imam ini adalah imam-imam yang bergerak, berjalan, berjuang dalam mengembangkan akidah ahli hadis dan sunnah. Gitu. Jadi poin saya sederhana, jika kita menggunakan akal, pasti sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau orang sudah mulai akalnya taruh di dengkul, maka dia akan memusuhi akalnya. Dan dia akan menindas akalnya. Jadi, nggak boleh dipisah. Itu emang satu dah. Ya, udah satu jalan dia. Begitu kira-kira Ustaz. Coba tadi? Ustaz Muhtaram. Ustaz Muhtaram. Lanjut. Sekarang satu lagi Bu ya. Dari Aulia bil Allafa. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah atas ilmunya Bu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati Ustadz beserta keluarga. Mohon maaf Ustadz disebut. Izin bertanya Ustadz, mudah-mudahan tidak memberatkan pertanyaan saya. Pertanyaannya tentang definisi iman yang meyakini dalam hati, dilafalkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Apakah benar definisi iman menurut akidah Asy'ariyah itu meyakini dengan hati usul, dengan hatinya usul, lisan dan amalnya itu furu'? Jika benar, bagaimana penjelasannya ya? Jazakumullah khairan Bu ya, Ustadz, atas kesempatannya. Mudah-mudahan Allah merahmati Ustadz dan beliau beserta keluarga. Amin. Ya, itu benar ya, bahwa iman itu mencakup amal, lisan, dan tasdik qalbu. Tapi, teman-teman semua, usul iman itu hanya satu, yaitu tasdik, pembenaran di qalbu. Maka Imam Bukhari ketika menyampaikan hadis, apakah amal paling mulia? Dijawab oleh Rasulullah, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Maka di syarah Ibnu Hajar dan imam lain disebutkan bahwa afdolul amal, amal qalb. Amal yang paling afdol itu amal qalbu. Apa amal qalbu? Tasdik, iman kepada Allah. Nah, kenapa rumusan ini dibuat oleh ulama, bahwa pembenaran itu hanya di qalbu? Itu disebut usulnya iman, pokoknya ada pada takrir lisan kita mengatakan iya, lalu amal. Kenapa ini kemudian dipisah? Rahasianya sangat besar sekali, supaya akan banyak nanti yang tergolong tetap mukmin. Coba bayangkan, kalau iman itu usulnya 3, ikrar plus juga amal, maka beda amal nanti beda usul imannya. Maka udah beda status iman. Nah, inilah yang terjadi di 2019. Orang memasukkan pilihan politik, pilihan presiden, pilihan caleg, masuk kepada rukun iman, masuk kepada esensi iman. Padahal itu cuma cabang-cabang aja, cabang udah kesekian kali, cabang fikih malah, fikih siasa. Jadi nggak beririsan dengan iman. Jadi kalau orang tidak memahami dengan baik, nanti tahun 2024 terjebak lagi. Isu yang sama dibawa lagi, bahwa beda pilihan, beda iman. Kalau begitu, beda iman, ya satu di surga, satu neraka. Maka banyaklah ustadz-ustadz jadi korban pembulian selama 2019 kemarin, karena mungkin pasangannya 01, dia 02. Nah, disebutlah ustadz cebong kampret gitu ya. Jadi, dan itu betul-betul menyakitkan sekali. Dianggap dia tidur bersama ahli neraka. Gimana membina umat, istrinya sendiri nggak bisa. Nah, itu banyak terjadi. Apalagi kalau memang dia sendiri 01, wah repot sekali. Dan ini kita melihat banyak ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kawan-kawan saya, jadi korban. Dibully, ya, diteriakin cebong, diteriakin kampret, macam-macam. Dan saya tidak mau, terutama jamaah kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, ini terjadi kembali di 2024. Ini kesalahan fatal karena belajar iman tidak sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah yang bersanad, bahwa iman itu ada usulnya,
ada furuknya. Berbeda di furuk, bukan beda usul. Jadi orang kalau beda ekspresi iman, bukan berarti dia beda pokok imannya. Gitu ya. Jadi inilah di Mesir, seingat saya, itu ada seorang dai, dia bukan ulama, namanya masalah Syekh Yaqubi. Begitu serampangannya dia mengatakan, jika aku mau, aku akan menulis dalam kitab akidah bahwa berjenggot, celana jingkrang itu masuk ke bab iman. Wah, itu kacau sekali ya, kacau sekali. Dan ini bertentangan hatta dengan ajaran Nabi SAW, karena Nabi SAW pernah juga tidak jingkrang. Ya, Nabi SAW bahkan punya murid Ibnu Umar. Ibnu Umar setiap lebih jenggotnya di satu kepal begini dipotong. Ya, kita senang dengan teman-teman berjenggot, teman-teman yang jingkrang, tapi jangan kemudian meletakkan penampilan itu ke dalam bab pokok iman. Itu hanya cabang iman. Jadi kalau jenggotnya kurang panjang dikit bukan berarti imannya kurang dalam, bukan. Sebaliknya, antum pakai serban tebal, ya jenggot tebal, bukan berarti usulnya kuat, belum tentu, belum tentu. Nah, ini nanti akan tambah seru lagi kalau kita masuk dalam bab-bab yang tadi. Kira-kira begitu, teman-teman semua. Baik, Buya, terima kasih banyak, Buya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk malam ini kita cukupkan hanya 2 pertanyaan berhubung Buya masih di Ciputat seperti ya. Dari saya mohon maaf ya teman-teman semua. Betul baterainya juga mau habis. Ya, silakan Buya. Masih jauh. Semoga pengantar yang lumayan adalah beberapa itu cukup untuk memantik keinginan kita untuk mempelajari akidah Ahlussunnah lebih dalam. Amin ya rabbal alamin. Salam semua dari kami dan dari Ribat An-Nuraniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.